Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Oke Bapak Ibu, kembali lagi kita di sosialisasi budaya positif. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, Ibu akan membawakan sebuah pantun ya. Nanti kalau sudah Ibu bacakan satu lari, dibilang caketnya ya Bapak Ibu. Oke, telur dadar, bumbunya lada, ditambah acar jadi selera. Saya di sini sebagai MC-nya. Semoga lancar membawakan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam yang tak lupa dan bosannya kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 13 Pasaman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 13 Pasaman yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif SD Negeri 13 Pasaman. Adapun susunan acara kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Sumarlin. Yang ketiga, menyanyikan lagu 17 Agustus yang dipimpin oleh Ibu Eti. Yang keempat, kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 13 Pasaman. Yang kelima, pemaparan materi oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat atas nama Munjiriah SPD. Dan yang kelima, penutup. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini agar diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Sumarlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Sumarlin yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga Allah memberikan pahala kepada beliau dan juga kepada kita yang mendengarkan. Selanjutnya nyanyi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ibu Eti. Kepada hadirin diharap berdiri. Hari kemerdekaan kita.
Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Eki yang telah memimpin lagu 17 Agustus di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Pasaman. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti sosialisasi budaya positif untuk guru-guru kita yang sedang melaksanakan atau sedang proses calon guru penggerak angkatan 11. Selawat berakhir salam tak lupa juga ditajukan kepada arwah besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dapat syafaat baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pelaksana sosialisasi budaya positif di SD Negeri 13 Pasaman. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, mudah-mudahan nanti sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada sosialisasi budaya positif ini kita tahu budaya positif yang kita berikan kepada anak-anak kita ini sangat memberikan suatu imbas yang sangat baik kepada anak-anak kita. Yang mana budaya positif ini, contoh bisa kita berikan contoh, misalnya selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi kita bantuan, minta tolong kalau kita mau menyuruh orang, selalu minta izin apabila lewat. Ini contoh budaya-budaya positif yang selalu kita berikan aplikasinya, kita tanamkan kepada anak-anak kita setiap hari malam, setiap waktu malam. Kadang pagi, nah tolong buang sampahnya, itu suatu pengaplikasian budaya positif kepada anak-anak kita. Jadi bukan cuma sekarang aja disosialisasikan sebenarnya ya, tetapi untuk menambah, untuk mematangkan apa gunanya budaya positif ini kepada anak-anak kita, juga kepada diri kita sendiri. Kita juga banyak manfaatnya budaya positif ini, bukan cuma kepada anak kita saja. Contoh sendiri, kita dengan teman sering kita kalau bagaran memang ya bagaran, tetapi kalau di dalam formal misalnya kita meminjam suatu barang teman yang jelas saja pena untuk mengisi absen, pinjam pena untuk mengisi absen di kantor, karena kita lupa jangankan mengucapkan terima, jangankan mengulangkan, mengucapkan terima kasih saja kita lupa. Ini suatu hal yang sepele bagi kita, tetapi imbasnya itu sangat besar. Mungkin teman kita itu, terima kasih jenendak untuk kakek dan pemanggil dari. Nah, jadi
imbasnya itu besar bagi diri kita juga bagi orang lain, apalagi kepada anak-anak kita. Inilah gunanya kita menanamkan budaya positif ini kepada anak-anak kita. Nanti mudah-mudahan setelah ada sosialisasi dari CGP kita ini, nanti mudah-mudahan nanti banyak imbasnya kepada guru-guru ibu di sini. Yang biasanya nggak pernah, misalnya anak-anak kita selalu salam openaya, itu ucapan anak-anak yang biasa kita dengar. Kita robah lagi, apa ucapannya nak? Misalnya boleh saya pinjam pena. Nah, itu suatu ucapan pengganti. Kita berikan ucapan penggantinya. Mana yang baiknya yang akan kita berikan kepada anak? Lewat misalnya nak kelas 1 sekarang sudah pandai. Lewat di depan ibu kemarin mereka misi bu dengan tunduk. Malah kelas 6 lewat di depan ibu tawa saja sama ibu. Mana budaya positifnya? Padahal itu sudah kita tanamkan dari kelas 1. Dari kelas 1 sudah kita tanamkan. Tetapi kenapa mereka sampai lupa sekarang? Itulah sekarang yang kita alami di sekolah. Bukan cuma di sekolah kita, sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Jadi harapan ibu nanti setelah sosialisasi yang diberikan oleh CGP kita, ibu-ibu di sini nanti akan memahami pentingnya budaya positif ini kita berikan kepada anak-anak kita, baik di dalam sekolah, di luar sekolah maupun di lingkungan mereka. Itu yang sangat ibu harapkan nanti ada nanti nampak imbasnya, perubahannya. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 13 Pasaman yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau berfaedah bagi kita dalam menjalankan tugas keseharian kita, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas juga. Budaya-budaya positif yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Sekarang masuk kita kepada acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi budaya positif oleh Ibu Munziria SPD. Kepada Ibu Munziria dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasrobihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semuanya dapat hadir dalam sosialisasi budaya positif. Sosialisasi ini saya laksanakan yaitu untuk memenuhi tugas saya di dalam PGP, yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian seterusnya selawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN Negeri 13 Pasaman, dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang dapat berhadir di acara sosialisasi budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, kita berdiri dulu ya Bapak Ibu untuk ice breaking-nya. Nah, sekarang tangannya yang kalau ke kanan digoyang-goyangkan, ke depan juga digoyang. 2, 3. Tangan ke samping digerakkan, tangan ke depan digerakkan, tangan ke atas gerak-gerakkan, tangan ke depan jempol digoyang. Asik. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebagaimana Ki Hajar Dewantara di dalam budaya hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, di mana hakikatnya sama dengan kewajiban dengan kita sebagai seorang pendidik, di mana kita diibaratkan seorang petani dan anak-anak kita itu adalah bibitnya. Jadi kita dituntut di sini bagaimana untuk memperlakukan anak kita biar dia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian Dr. William Glasser juga dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, di mana di sini akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Adapun miskonsepsinya Bapak Ibu, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nanti di sini kita dituntut bagaimana mengarahkan murid kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nanti ada stimulus responnya, kemudian bagaimana kita nanti membuat teori kontrolnya. Kemudian di dalam teori tadi kita juga harus menentukan makna kata disiplinnya. Nanti kita buat disiplin tentang teori restitusi. Yang pertama itu tadi di dalam budaya kita ada kata makna disiplin, yaitu di mana kita harus menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi sebagai seorang pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian ini Bapak Ibu sama-sama kita ketahui dan telah kita budayakan kepada anak-anak kita
yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di sini ada restitusi ya. Mungkin kata restitusi ini pertama kita dengar ya Bapak Ibu. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti kita bahas dalam penyelesaian segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama tadi ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukumannya. Misalnya tadi kita memberikan dengan spontan saja memberikan hukuman kepada anak kita. Tapi ada juga konsekuensi. Misalnya anak kita tidak membuat PR, kita berikan dia hukuman sesuai apa yang telah dilanggarnya. Kemudian di sini restitusinya itu penyelesaiannya, yaitu kita berikan pilihan ini kepada anak kita, bagaimana baiknya sama anak kita tersebut. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang ini hukuman, konsekuensinya, dan restitusinya seperti ada nanti yang negatifnya, yaitu yang kurang baik, seperti kita memberikan hukuman kepada anak kita dengan mengatakan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, hal yang seperti itu kurang baik ya kita laksanakan kepada murid kita. Kemudian ada yang netralnya, yang menengah. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, itu juga bersifat hukuman. Soalnya di situ ada kata lakukan. Ya, kata lakukan itu merupakan suatu paksaan. Kemudian yang baiknya kita buat apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tentang identitas suksesnya disiplin, hukumannya, dampak pada murid. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid, bisa saja dia marah, merasa bersalah, kemudian rendah diri, mengasingkan diri. Mungkin pernah kita rasakan ya Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita, apalagi kita dengan spontan saja ya di depan anak-anak kita itu, kamu terlambat, begitu ya. Kemudian konsekuensinya itu kehilangan hak. Dia kehilangan hak di anak-anak ini di dalam perasaannya berbuat salah, artinya dia di dalam pembelajaran kita itu antara tidak mau belajar dan mau belajar. Kemudian restitusinya yaitu anak setelah kita lakukan restitusinya itu anak
yang berbuat salah tadi tidak akan kehilangan waktu, tetapi dia akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran kita. Kemudian di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukuman itu suatu yang tidak terencana, seperti yang saya katakan tadi, dengan secara spontan. Nah, kita melontarkan kata-kata ya Bapak Ibu. Kemudian yang konsekuensinya itu sudah terencana dan disepakati, dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Konsekuensi yang dibuat oleh pihak sekolah, murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila dilanggar. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, baik penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini sudah bisa kita contohkan ya Bapak Ibu di dalam sekolah kita. Artinya jadi suatu pertanyaan ya Bapak Ibu bagi kita, misalnya di akhir semester pembagian rapor, kenapa tidak pernah diapresiasikan anak-anak ini menerima penghargaan? Karena penghargaan ini juga sifatnya berbentuk hukuman. Lalu bagaimana penghargaan yang semestinya kita berikan kepada anak didik kita? Dan sesuai yang kita dapatkan di pembelajaran kita kurikulum merdeka, bahwa kita seorang pendidik itu harus rajin memberikan apresiasi kepada anak didik kita dengan memberikan kata, wah kamu hebat sekali, begitu ya. Wah, ayo kita tepuk tangan anak ibu. Si Ani itu hebat menjawab pertanyaan apa yang telah disajikan, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu semuanya sudah ada keyakinan kelasnya di kelas masing-masing. Apakah benar Bapak Ibu? Iya. Keyakinan kelas, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan melaksanakan pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama tadi yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mungkin keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita itu masih ada kata-katanya, yaitu yang termasuk ke peraturan. Jadi di sini kita akan mengubah peraturan itu ke dalam keyakinan kelas. Seperti pertanyaan yang universal itu kan dibuat dalam bentuk positif. Nah, contohnya tadi di dalam kelas kita membahas tentang akan membuat keyakinan kelas. Biasanya di awal pembelajaran itu, setelah kita assessment, kita membuat suatu keyakinan kelas di dalam kelas kita. Di sini kita ajak anak-anak kita untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu yang terjadi di dalam kelas kita itu kita tanyakan apa yang dirasakan oleh anak-anak kita tersebut. Kemudian nanti kalau ada kata-katanya misalnya tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, artinya itu kan kalau kita pikirkan tidak boleh, begitu ya. Nah, kalimat itulah yang nanti yang akan kita ubah menjadi kalimat yang lebih bagusnya. Nah, itu nanti akan tertuang di dalam keyakinan kelas kita. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh kakak kelas kita. Nah, itu makanya tadi sesuai dengan kelas kita.
Nanti keyakinan kelas di kelas 1 pasti berbeda dengan di kelas 5. Begitu ya Bapak Ibu. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan itu di lingkungan tersebut ya. Jangan nanti kita ambil keyakinan kelas yang cocoknya di lingkungan SMP ya Bapak Ibu, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi anak kita. Kemudian semua warga kelas terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan mencurahkan segala pendapatnya. Nah, lalu nanti di sini kita tanyakan anak-anak kita ajak bersama-sama apa yang dirasakannya. Kemudian setelah kita buat nanti keyakinan kelas ini, kita tinjau lagi keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah masih cocok keyakinan kelas yang sudah kita buat atau perlu kita perbaiki kembali. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana sama-sama kita ketahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama tadi bertahan hidup. Mungkin kita sebagai manusia ya, kita di sini posisinya bertahan hidup ya, bertahan akan apa yang kita lalui, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita berhak juga atas kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, disinilah kita nanti untuk meninjau anak-anak kita, apakah kebutuhan dasarnya 5 ini sudah terpenuhi Bapak Ibu. Karena kembali kita tadi ke hukuman tadi, karena kan kita memberikan hukuman secara sempurna. Tapi setelah kita buatkan nanti kebutuhan dasar manusia ini, kita tinjau anak tersebut, oh berarti dia dalam segi kebebasannya kurang. Makanya anak ini berbuat kesalahan-kesalahan sekolah. Atau di rumah dia Bapak Ibu kurang kasih sayang dan diterima. Kan banyak kita temui Bapak Ibu kan di dalam kelas kita, apalagi anak-anak kita yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat kita menyimpan gambaran representasi dan semua yang kita inginkan. Hal-hal yang terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini 5 posisi kontrol ini kira-kira kita sebagai seorang pendidik posisi yang mana yang paling bagusnya Bapak Ibu? Iya silakan Ibu Pia, boleh. Pemateri sangat menarik, materinya juga sangat menggairahkan sekali ya. Ini tentang 5 posisi kontrol. Kelima-limanya ini mungkin sering kita lakukan, tapi impian saya memilih manajer saja, karena selain pemantau, selain teman, manajer ini lebih baik bagi saya untuk membangun masa depan anak-anak saya untuk di masa mendatangnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan dulu apresiasi, tepuk tangan untuk Ibu Pia. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ibu Pia ya. Pertanyaan dari Ibu Pia tadi ya, sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu harus berada di posisi manajer. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Itu tadi segitiga restitusi ini penyelesaian dari beberapa masalah anak-anak kita di sekolah
Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas. Kita contohkan di sini, misalnya di waktu kita pembelajaran sudah berlangsung masih ada anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita biarkan saja anak ini dulu masuk, Bapak Ibu. Kita biarkan saja, nanti di jam istirahat kita berbincang-bincang dengan anak kita yang terlambat tersebut. Lalu kita tanyakan kenapa anak kita terlambat. Kemudian setelah dia memberikan alasannya, yaitu validasi tindakan menanyakan tentang keyakinan kelas. Di mana tadi setelah kita tanyakan anak ini kenapa terlambat, dia memberikan beberapa alasan. Kemudian dari alasannya tersebut kita motivasi dia, ya Bapak Ibu, kita motivasi. Setelah kita motivasi nanti anak ini tersebut, dia akan tahu sendiri apa yang diperbuatnya itu dan apa solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, ini beberapa kata-kata yang kita buatkan untuk melaksanakan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Yang pertama, nanti kita kepada anak kita tersebut bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kita contohkan juga tadi, misalnya anak kita keluar masuk kelas waktu pembelajaran. Kita panggil anak kita ini nanti di waktu istirahat. Kita tanyakan kenapa anak ibu keluar masuk kelas waktu pembelajaran. Lalu dijawab oleh anak kita tersebut. Misalnya dia menjawab ngantuk, Bu, bosan, seperti itu. Kemudian kita apresiasi dia. Tahu nggak kamu kesepakatan kelas mana yang kamu berbuat, nak, gitu? Karena kita tadi sudah membuat tentang keyakinan kelas. Kemudian setelah dipaparkannya, berarti kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita, yaitu disiplin, ya Bapak Ibu. Kemudian kita motivasi lagi dia, ya berbuat salah itu tidak apa-apa karena berbuat salah itu manusiawi. Nah, ini nanti yang kita buatkan kata-katanya, ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, kata-kata dari pertanyaan keyakinan ini juga nanti bisa juga kita buatkan waktu menyelesaikan restitusi, ya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu paparan saya. Kalau ya Bapak Ibu, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya tentang materi sosialisasi budaya positif, di mana di dalamnya tadi banyak yang telah saya ambil pelajaran. Yang pertama, beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian apa itu restitusi? Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah,
Dari pemaparan yang telah diberikan tadi, saya kurang paham akan segitiga restitusi. Seperti apakah langkah-langkah yang kita lakukan dalam pelaksanaan restitusi di kelas kita. Mohon penjelasannya, Bu. Baik Bu Anis, langsung saja ya Bu Anis. Misalnya pelaksanaannya di kelas kita itu tadi dicontohkan dengan adanya anak yang terlambat tadi ya Bu. Nah, nanti di jam-jam apa namanya itu istirahat anak kita ini kita bawa ke ruang BK. Pokoknya di sana kita berdua begitu dengan anak kita. Di sini kita tanyakan anak kita kenapa anak kita tersebut terlambat. Kemudian anak ini nanti akan bercerita Bu Anis. Setelah dia bercerita nanti kita berikan dia motivasi bahwa yang diperbuatnya itu tidak apa-apa, karena manusia itu manusiawi, berbuat salah itu manusiawi, begitu ya Bu Anis. Kemudian kita tanyakan dia lagi, kenapa kamu seperti ini nak? Begitu. Karena kita sudah ada keyakinan di kelas, artinya kita bersama-sama sudah menyepakati keyakinan kelas kita tersebut. Jadi anak ini nanti dengan sendirinya akan mengatakan bahwa dia melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita tanyakan lagi, dan nanti anak ini akan menjawab, oh iya Bu, berarti saya telah melanggar tentang keyakinan kelas kita, dan untuk itu saya akan lebih baik lagi, misalnya berusaha untuk cepat bangun agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, itu tadi mencari solusinya ya Bu Anis, sehingga anak ini merasa nyaman, gurunya merasa nyaman, dan anak ini tidak merasa tertekan di dalam pembelajaran. Mungkin yang itu dapat saya jawab Bu Anis. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Sekarang sudah mulai tercerahkan bagaimana kita melakukan segitiga restitusi di kelas kita masing-masing. Karena yang namanya di kelas 25 anak yang kita hadapi, 25 pula karakternya ya Bapak Ibu. Jadi berjenis-jenis masalah yang akan kita hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri lagi dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada ilmu yang ingin dimanfaatkan, silakan diambil ya Bapak Ibu, atau di ATM begitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya oleh calon guru pembira Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Munzriah. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan di situ. Mudah-mudahan bisa secara berangsur diterapkan di kelas kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, karena di awal tadi saya memulai dengan pantun, saya akhiri pula dengan membawakan sebuah pantun. Nanti kalau sudah saya baca satu larik, dijawab dengan cangkep ya Bapak Ibu. Oke, kura-kura jalan selangkah, jalannya tersendar karena dah tua. Semoga acara membawa berkah, menjadi rahmat untuk kita semua. Oke, jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mulai durasi untuk CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 13 Pasaman ini dalam rangka sosialisasi yang diadakan oleh CGP kita Surya. Selawat berangkai salam kami panjatkan kepada Tuhan yang besar, salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang kami hormati Bapak Guru beserta karyawan SD Negeri 13 Pasaman. Terusnya yang kita banggakan CGP kita yang insya Allah nanti akan menjadi GP di SD kita tercinta ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, praktek baik yang akan disosialisasikan oleh Ibu CGP kita ini suatu program yang sangat mendukung kinerja kita, baik itu di sekolah, di luar sekolah, maupun di lingkungan keluarga kita sendiri dan juga anak-anak kita nantinya. Karena dengan memberikan budaya positif kepada anak-anak kita, mudah-mudahan nanti akan bisa dibawa anak kita sampai nanti di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain, sehingga nanti karakter anak-anak kita ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Kita tahu budaya positif ini sekarang sudah hampir hilang di lingkungan kita. Itulah gunanya kita diberikan sosialisasi oleh CGP kita, sehingga nanti praktek baik ini kita terapkan kembali, kita munculkan lagi, kita berikan contoh-contohnya kepada anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita mempunyai karakter yang lebih baik. Harapan kami kepada CGP kami, mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan baik untuk diri sendiri maupun nanti kepada sasaran kita, yaitu peserta didik. Berilah contoh-contoh ataupun kegiatan sehari-hari kita, bagaimana yang dikatakan dengan budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif. Bukan cuman kepada anak-anak saja, tetapi kepada teman-teman kita sejawat di SD Negeri 13 ini, sehingga nanti kita akan memperoleh guru-guru yang berbudaya positif, anak-anak yang berbudaya positif, dan juga karyawan yang berbudaya positif. Mudah-mudahan ini nanti akan kita peroleh hasilnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Teruslah berkarya
untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuharnis SPD, guru SDN 13 Pasaman. Saya akan memberikan umpan balik atas pemaparan materi oleh Ibu Munjiriah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Menurut saya, pemaparan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Munjiriah tadi sudah memberikan pencerahan kepada kami semua, terutama bagi saya, karena di situ saya sudah memetik suatu ilmu. Ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi, kemudian ada juga yang dinamakan dengan posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, dari situ saya belajar mengenai segitiga restitusi, bahwa restitusi itu merupakan permasalahan. Ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan dalam melaksanakan restitusi kepada siswa. Di antaranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana dalam menstabilkan identitas sebagai seorang guru harus bisa menstabilkan identitas siswa dulu sebelum guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, misalnya, nak, nggak apa-apa berbuat salah karena manusia itu tidak sempurna. Seperti itu. Jadi emosi atau sifat siswa tersebut masih dalam keadaan stabil. Yang kedua, validasi tindakan salah. Seperti apa validasi tindakan yang salah itu? Kita menanyakan, kenapa nak terlambat? Nah, kemudian kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa ngantuk di sekolah? Seperti itu. Jadi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena bisa di kelas, guru telah membuat kesepakatan kelas yang berujung pada keyakinan. Jika siswa tersebut telah melanggar aturan atau keyakinan yang sudah dibuat, ayo kita ajak kembali siswa tersebut. Keyakinan apa nak yang sudah anak ibu langgar di kelas kita ini? Seperti itu. Jadi dari pemaparan materi oleh Ibu Munjiriah tadi sudah mulai tercerahkan bagi saya. Karena dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kita harus mengikuti 3 tahapan atau alur yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru bisa jadi kita sebagai pemantau, juga bisa jadi kita sebagai manajer. Karena sesuai dengan filosofi KHD bahwa seorang guru itu hanya menuntun yang ada pada peserta didik. Karena dari dasarnya peserta didik itu sudah ada minat dan bakatnya semenjak dia lahir sudah ada. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun mereka ke arah mana yang mereka mau. Terima kasih sekali pemaparannya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.